suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Saya katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Besar kasih-Mu, sungguh indah, betapa dalamnya kasih-Mu, betapa besarnya cinta-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkaulah segala-galanya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatimu bersuka, dan hatimu bersuka karenamu, dan hatimu bersuka, hatimu bersuka, oh, karenaku. Haleluya, biar kami bersuka hanya karenamu, biar hati kami bersuka karenamu Tuhan. Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau, berada di Kau ku rindu Tuhan, Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau, berada di dekatmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari. Kaulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus menyatakan dirimu bagi kami Tuhan. Kau memenuhi segala sesuatu, biar hati kami senantiasa melekat kepadamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap kali kami bersekutu, kami boleh merasakan hal yang indah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Baik, udah semua ya? Oke, puji Tuhan. Gimana kabarnya pagi ini? Ada yang mau sharing kah? Ada yang mau sharing? Satu, dua, ya. Baik, nggak ada ya? Oke, baik. Saya sharing screen ya. Oke. Haleluya. Siapa tuh? Mike siapa tuh? Hah? Baik. Oke. Kita mulai dari mana nih? Tujuan percaya kepada Tuhan adalah untuk memuaskannya dan hidup dalam watak yang Dia inginkan, sehingga tindakan dan kemuliaannya dapat terwujud lewat sekelompok orang yang tidak layak ini. Inilah cara pandang yang besar untuk percaya kepada Tuhan. Dan ini juga merupakan tujuan yang harus kau capai. Baik, saudara, ketika saudara mendengarkan perkataan ini, apa yang muncul gitu? Tujuan percaya kepada Tuhan adalah memuaskannya dan hidup dalam watak yang Dia inginkan. Saudara, tentu saudara dengan perkataan ini karena kita sudah mulai mengenal wataknya Tuhan. Kan wataknya Tuhan itu adalah Dia itu tidak menghendaki kita menderita gitu. Jadi ketika dikatakan memuaskannya itu saudara, itu sifatnya bukan egois. Justru ketika kita itu memuaskan Tuhan itu, justru disitulah letak kebahagiaan kita sendiri. Apa yang kita cari, apa yang paling dicari oleh manusia ini, sebetulnya terletak di situ gitu. Jadi ketika Dia melatih kita dalam perjalanan hidup kita gitu, saudara, sering sekali Dia harus biarkan kita mengalami hal-hal yang tidak terduga dalam hidup kita gitu. Kita merasa kadang-kadang Tuhan tidak ada di sekitar kita gitu ya. Kita merasakan satu kesedihan atau apa saja gitu. Saudara, tujuan Dia itu saudara supaya kita itu belajar mengenal
mengenal pribadinya itu sendiri gitu. Saudara, hal-hal apa saja saudara boleh saja terjadi gitu. Semakin kita itu mulai mendekatkan diri kita kepada dia gitu ya. Selama ini saudara kita sudah belajar banyak hal gitu. Dan semua firman ini boleh saya katakan tidak sulit untuk kita hafalkan gitu. Karena dengan sendirinya ternyata begini. Ternyata semakin kita itu bersekutu dengan dia, maka hidupnya dia itu mengalir kepada kita. Itu secara spontan atau itu secara natural gitu. Lebih tepatnya. Keberadaan dia diam-diam tanpa kita sadari mulai memasuki kita gitu. Keberadaan dia, kehidupannya dia gitu. Diam-diam mengalir di dalam kita tanpa kita sadari. Jadi hikmatnya, kepintarannya gitu ya, kebijaksanaannya, apa saja semua gitu. Diam-diam. Semua yang difirmankan itu sekarang itu makin lama makin nyata. Jadi saudara, ketika mendengarkan perkataan ini saudara, kalau saudara ingat kembali perkataan-perkataan sebelumnya gitu, saudara akan merasakan keindahan daripada perkataan-perkataan ini saudara. Karena dia memang tidak egois gitu. Ketika mengatakan ini, walaupun dia seorang pencipta, penciptakan di atas segalanya, apa sih lagi yang di atas pencipta? Nggak ada gitu. Manusia banyak mengagumi manusia yang lain gitu. Tapi pada suatu saat akan kecewa dengan manusia itu juga. Ketika seorang manusia mulai dipuja-puja gitu, maka sesuai dengan firman-Nya saudara, maka pasti saudara sesuai dengan firman. Itu semua berjalan, berlaku sesuai dengan firman saudara. Kalau dikatakan orang yang dipuja-puja itu dibenci oleh Tuhan, bukan karena ketika dia mengatakan aku Allah yang cemburu, dia nggak mau diduakan gitu. Bukan itu masalahnya. Jadi bukan karena dia nggak pernah memaksa kita gitu. Dengan firman itu dia nggak memaksa manusia gitu. Tapi saudara, karena segala sesuatu itu bergantung kepada dia. Ya. Jadi kenapa hanya dia layak yang dipuji? Karena memang hanya dia yang bisa bertahan ketika dia dipuji gitu. Karena dia Tuhan. Manusia atau siapapun makhluk yang lain tidak tahan dipuji. Itulah bedanya. Seperti kita ketahui, sebetulnya pada dasarnya manusia itu adalah satu. Makanya saudara kita itu menanggung penderitaan gitu, menanggung kesukaran. Kenapa kita dikatakan kita mesti mengasihi? Bahkan orang yang mungkin lebih rendah itu daripada kita gitu. Siapapun dia. Kenapa Tuhan harus pergi untuk mencari orang berdosa gitu.
Setiap kali saudara kita itu diperhadapkan dengan keadaan itu, saudara. Selama kita lihat, kita masih lihat keserakahan manusia, kerusakan manusia, maka justru disitulah kita kembali membutuhkan hidupnya Tuhan untuk kita alirkan gitu. Setiap hari. Jadi saudara dengan mendengarkan beberapa kalimat ini gitu ya, tentang apa tujuan kita percaya kepada Tuhan. Kalau tujuan orang percaya kepada Tuhan adalah berkat untuk dirinya gitu, bukan karena Tuhan tidak ingin kita itu memiliki berkat, tapi dia mau kita itu memahami, kamu tidak perlu mengejar berkat, karena berkat itu sudah ada di dalam dirimu gitu. Jadi terkadang si jahat itu, atau seringnya si jahat itu, kalau dikatakan si jahat ini adalah kontrasnya Tuhan ya. Kita tahu saudara segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Tapi lewat menyebutkan kontrasnya dia, lawannya Tuhan gitu ya. Dengan menyebutkan itu, maka disitulah kita itu akan berpaling kepada Tuhan gitu. Memalingkan hati kita kepada Dia gitu. Saudara, ketika Dia memilih kita gitu, secara dari awal mungkin kita akan mengatakan, wah, betapa hebatnya pilihan Tuhan gitu. Lalu kita melihat diri kita nggak layak. Tapi begitu kita itu membangga-banggakan pilihan itu gitu, maka Tuhan mulai menunjukkan kepada kita apa konsekuensinya untuk mengikut Dia, untuk dipilih Dia, lalu mengikut Dia. Berarti saudara, kita itu akan menjadi anak sulung gitu. Itu pertama dulu. Saudara, yang sulung diantara yang belum sulung gitu kan. Yang sulung itu kan berarti yang pertama gitu. Ketika kita dalam sekelompok ini setelah beberapa tahun gitu ya, kita terus menjalaninya. Kita menjalani bagaimana dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan yang berinkarnasi. Itu beda saudara, itu tidak kita temukan firman itu di dalam Alkitab gitu. Karena itu perkataan yang baru diucapkan. Bahkan dikatakan orang-orang sebelum kita tidak mengerti apa yang kita dengarkan. Kita dipimpin oleh Tuhan yang berinkarnasi, bukan roh. Itu beda saudara. Nah, siapa Tuhan yang berinkarnasi itu? Bagaimana kita bisa yakin kalau kita dipimpin oleh Tuhan yang berinkarnasi? Salah satu arti lain dari Tuhan yang berinkarnasi adalah Tuhan yang nyata. Tuhan yang menjadi manusia. Gitu. Dia datang sendiri. Ketika kita mendengarkan firman-Nya,
bahwa dia sudah datang kembali, oke? Dialah Tuhan yang menampakkan diri kepada kita. Persis seperti Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi kita bisa percaya karena semua adalah firman. Jadi kita dibawa terus saudara untuk mengalami pertumbuhan di dalam Dia. Kita dibawa terus dari hari ke hari. Dan kalau kita tekun mengikutinya, maka semua yang saudara dengarkan ini itu akan benar-benar seperti Tuhan itu sendiri. Ingat ya, pikiran kita ini sudah harus takluk kepada setiap firman Tuhan gitu. Jadi sadar atau tidak sadar, Tuhan itu sendirilah yang mengajari kita setiap pagi. Iya. Makanya ketika saudara dengarkan gitu, jangan keraskan hatimu gitu. Ikutin aja gitu. Jangan coba lagi saudara mempertahankan gagasanmu. Belajarlah rendah hati gitu. Belajarlah duduk di kaki Tuhan gitu. Belajarlah hancur hati di hadapan Tuhan. Sadarilah kemalanganmu gitu. Betapa sulitnya seorang manusia lepas dari kerusakannya gitu. Jadi saudara, setiap pagi kita harus memperbaiki kerinduan kita kepada Dia gitu. Saudara, semakin hari saudara firman-Nya itu semakin kuat saudara. Tapi walaupun kuat saudara, kita itu masih bisa hidup normal gitu. Iya. Jadi setiap kali saudara kita mendengarkan firman Tuhan gitu ya, teduhkanlah hatimu di hadapan Dia gitu. Berusahalah untuk memusatkan perhatianmu untuk setiap hal yang akan disingkapkan sendiri oleh Roh Kudus-Nya di dalam hatimu. Ketika Dia mencerahkan di dalam gitu. Ini bukan masanya manusia mengajar sesamanya, bukan. Ini masanya adalah Tuhan itu sendiri mengajari kita. Yang kita sebut sebagai Bapa itu. Yang disebut di perjanjian lama sebagai Allah itu. Yang disebut Yesus sebagai Bapa itu. Jadi saudara, ketika semua kita itu menundukkan hati kita gitu. Walaupun saya yang berbicara kepada saudara gitu ya. Karena mulut saya yang dipakai gitu. Dan tentu ketika Tuhan memilih seseorang, maka benar-benar saudara mesti percaya kalau Tuhan itu memberikan anugerah kepada orang yang dipilihnya. Dan sudah barang tentu Tuhan itu akan terus menghajar orang ini gitu. Siapapun dia, entah saudara pun itu. Karena memang kronologisnya selalu begitu. Lihat Tuhan Yesus, itu contoh yang patut hanya Dia sebetulnya yang paling cocok gitu. Karena tidak ada manusia lain di muka bumi ini yang di dalam Alkitab tidak ada yang seperti Dia. Kenapa tidak ada? Ya karena memang Dia dipilih.
Karena memang dia sudah dipersiapkan. Engkau adalah anakku. Sudah dipersiapkan dari awal-awal dulu gitu. Makanya perkataan dia lain. Makanya dia berkata, sebelum Abraham aku sudah ada. Tak ada yang berani bilang begitu. Tak ada. Gitu. Nah, jadi ketika kita dipilihnya gitu ya, jangan takut gitu. Siapapun engkau gitu. Sama seperti ketika saya menerima ini, saudara. Terbukti saya bisa lolos terus setiap hari. Ya, itu kan anugerah. Tapi sebelumnya saya tidak pernah memikirkan akan seperti ini gitu. Tidak pernah gitu. Tapi keteguhan hati itu setiap hari, saudara ya. Setiap hari gitu, apalagi ketika berbicara kepada saudara itu ya. Keteguhan hati setiap hari, saya benar-benar melihat gitu. Apa ya? Semua yang difirmankan ini, itu rasanya itu memang jalan kita gitu. Memang benar-benar kita bisa menatap masa depan kita. Kita bisa melihat dunia yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan melampaui apa yang pernah kita pikirkan gitu. Waktu kita berhenti memikirkannya, maka Tuhan itu terus seperti apa ya, gulungan ombak gitu, saudara, membawa kita terus gitu. Jadi walaupun rasanya kita masih melihat Tuhan bersedih dengan keadaan manusia, tetapi hakikatnya dia seperti yang dikatakan damai sejahteranya itu seperti gelombang gitu ya, yang tak pernah berhenti, seperti sungai yang tidak pernah kering gitu. Kita pada waktu yang sama bisa memiliki hal itu, saudara. Ya, indah sekali saudara perasaan itu, saudara. Jadi kalau kita mendengarkan semua firman ini, jadi karena dia Alfa dan Omega, saudara, dia itu ada di dalam segala sesuatu gitu. Bahkan dia ada dalam setiap masa. Bahkan untuk masa yang mungkin belum kita lihat secara nyata, secara pengalaman, itu sudah terjadi. Itulah Tuhan. Itulah keunikan Tuhan. Itulah kehebatan kita itu bisa merasakan hidup di dalam Tuhan gitu. Saya tidak tahu dari mana bisa mengatakan itu, saudara. Bisa mengatakan semua hal tadi itu, saudara. Tapi saya mengatakannya, saudara, dengan penuh keyakinan gitu. Karena dia topang orang yang dipilihnya ini. Yang dikatakan tadi, kita yang tidak layak ini loh. Kan dia bilang di situ kan. Yang tidak layak ini. Dan kemuliaannya dapat terwujud lewat sekelompok orang yang tidak layak ini. Ya. Artinya begini. Saudara selalu harus merasa sebetulnya kita tidak layak. Tak ada yang layak manusia. Makanya kan Yohanes di Pulau Patmos itu harus menangis. Yohanes itu, saudara, mengikut Tuhan itu benar-benar sangat dekat sekali. Sampai masa tuanya. Ya. Artinya gini, dia terus mencari
mencari Tuhan dalam hidupnya gitu. Walaupun Tuhan sudah tidak menampakkan diri kepada mereka, tapi jejak Tuhan itu sudah ada di dalam dia gitu. Jadi ketika dia itu menangis, saudara, ketika tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab itu, lalu malaikat itu datang atau Tuhan datang gitu. Ya, lewat malaikat lah gitu. Jadi saudara bisa bayangkan di situ, tidak mungkin ada hal yang lain yang bisa mendatangi dia. Dan kalaupun itu malaikat, tidak akan malaikat itu jadi hanya karena demi manusia, maka dikatakan malaikat. Sebetulnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi setiap kali saudara Tuhan itu mau mengutus malaikatnya, mau siapapun dia, itu di dalam diri malaikat itu, yang diutusnya itu, dia itu benar-benar tidak bisa sedikit pun melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Nggak bisa. Itu konsekuensi kalau Tuhan memilih seseorang. Siapapun dia. Itu keteraturan. Tak ada yang bisa membantah sama dia. Tak ada sedikit pun. Dan tak mungkin Tuhan salah pilih. Gitu ya. Jadi ketika dia berkata, diangkat dia kan, si Yohanes itu. Lalu dia bilang, hei ingat, itu karena nyata gitu ya. Tapi untuk kita nggak perlu mengalami hal seperti itu. Makanya ketika Yesus itu didatangi oleh Elia dan Musa itu di gunung kemuliaan itu, saudara, dia biasa saja gitu. Dia nggak terlalu meninggikan itu gitu. Justru dia bilang sama murid-muridnya, dia jaga. Ingat, jangan cerita-cerita sama siapapun gitu. Karena jadi lain nanti ceritanya gitu. Oke. Nah, saudara, banyak orang-orang yang mengalami hal-hal yang luar biasa. Para hamba Tuhan zaman sekarang gitu ya. Sudah itu. Banyak di antara mereka tidak mengetahui rahasia ini gitu. Sehingga alih-alih mereka itu menjadi hamba Tuhan, justru mereka menjadi hambanya iblis. Tentu saudara dengan mendengarkan hambanya iblis, saudara sudah ngerti bahwa sebetulnya semuanya itu adalah hambanya iblis pada mulanya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi hal itu tidak terlalu membuat kita lagi tersinggung gitu. Sama seperti Petrus gitu. Karena Petrus dipilih oleh Tuhan. Dia tidak ditentukan untuk binasa. Maka dia tidak lari meninggalkan Tuhan. Lihat betapa kuatnya panggilan Tuhan. Sekarang adalah bagaimana caranya kita dengan cepat merendahkan hati kita gitu. Saudara, saya sering mengalami hal seperti ini ketika bicara gitu ya. Beberapa kali sih dulu, saya nggak tahu, mungkin ini ciri khasnya kali gitu. Jadi ketika bicara barusan beberapa kalimat ini, saudara, saya seperti rasanya itu kayak besar sekali gitu. Iya. Dulu saudara, saya ketika pertama kali lahir baru ya, bertobat itu, perasaan pertama yang saya alami adalah seperti ini gitu. Ya.
ketika perjamuan kudus itu waktu itu saya ingat. Itu pertama kali saya sampai di kampung. Jadi sebelum kenal yang namanya gereja kita yang sekarang ini, saya lahir baru di kampung gitu. Ketika pulang kampung, di perjamuan kudus yang di kampung, sebelum menjadi gereja seperti yang sekarang ada gereja gitu, masih di rumah kami waktu itu. Ya, perasaan seperti ini gitu. Nah, saudara, jadi saudara, saya tahu saudara ketika bicara seperti itu saudara, itu seperti bercampur antara ilahi dengan manusia gitu. Tapi saudara, seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita mendengarkan firman, seperti misalnya dikatakan kita yang tidak layak ini saudara, perkataan yang kita ini tidak layak itu indah sekali saudara. Iya. Ketika kita berani memikirkan atau sepakat dengan perkataan ini saudara, justru disitulah letak kebahagiaan kita. Jadi kalau kita dikatakan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan gitu, berbahagialah gitu. Jangan sebaliknya. Jangan kita menjadi tidak punya semangat untuk datang kepada Tuhan gitu. Jangan jadi lemah gitu. Justru ubah. Cara pandangmu itu ubah. Misalnya ketika saudara sadar engkau dipilih oleh Tuhan. Siapapun saudara. Memang saudara kita akan mengalami hal-hal yang tinggi. Ya. Tetapi ketika kita mulai menerima perkataannya saudara, menerimanya dalam hati kita, maka jalan terbaik bagi kita adalah dia mesti mengizinkan kita dalam keadaan tertindas gitu. Ya. Tapi tenangkan saja hatimu. Seperti dia itu sudah menjamin segala sesuatu, kita tidak perlu takut sedikit pun gitu. Gak perlu. Segera tepis segala ketakutanmu. Segera tepis segala kekhawatiranmu. Buang saja. Dan pandang saja dia. Engkau mesti menjaga hatimu tetap tenang di hadapannya. Engkau mesti menjaga aura sukacitamu di hadapannya. Ya. Engkau mesti menjaga selalu engkau bernyala-nyala di hadapan dia gitu. Walaupun gak perlu harus menunjukkan sukacita yes gitu, enggak. Karena itu di dalam gitu. Karena semua yang kita alami itu adalah hal yang nyata, itu adalah hal-hal yang tidak dilihat orang. Kan yang saya ceritakan kepada saudara ini kan saudara tidak lihat. Apa yang saya alami istri saya pun tidak tahu. Saya nggak bisa menceritakan semua yang saya alami dalam hati saya. Nggak bisa. Sama seperti Tuhan Yesus, dia itu juga bisa mencurahkan seluruh perasaannya sekalipun kepada murid-muridnya. Tapi kepada Maria, dia bisa cerita banyak hal gitu. Dia bisa cerita yang lebih mendalam gitu. Nah, jadi perhatikan ya, setiap kali perkataan-perkataan ini saudara, coba nikmati gitu. Jadi kalau saya terangkan begitu, coba saudara dengarkan roh yang sama yang menyingkapkan itu kepada saya gitu. Coba dengarkan karena itu ada dalam saudara. Dan memang seperti dikatakan dalam firman ini bukan masanya
manusia mengajar kita. Ini masanya Tuhan itu sendiri mengajar kita. Jadi saudara mesti mengenali Tuhan yang sedang mengajari kita. Nggak boleh bergantung kepada manusia ini. Tapi di sisi yang sama, saudara mesti percaya kepada orang yang dipilihnya, orang yang tidak layak ini. Jadi kalau kita merasa diri kita itu yang tidak layak, itu memang normal. Tentu saudara, kita akan melihat diri kita saudara memang tidak layak. Makanya saudara, ketika Paulus itu, ketika dia merasa dia sudah lakukan banyak hal, ketika dia rasanya, waduh sudah ini sekali lagi. Justru disitulah duri dalam daging itu tetap ada. Tapi lama saudara, dia nggak mudeng-mudeng saudara. Sulit sekali untuk mudeng. Sulit sekali untuk melepaskan harga dirinya sebagai orang pilihan Tuhan gitu. Iya, terlalu tinggi. Dan itulah yang membuat bangsa Israel itu tegar tengkuk gitu. Ya. Jadi saudara, itu yang membuat dia berkata, demi bangsa Israel, demi umat pilihan, dia itu rela terkutuk katanya. Bayangin saudara, dia tetap dengan gagasannya sendiri. Iya. Dan itu juga yang membuat bangsa Israel sampai hari ini tidak bisa melepaskan haknya sebagai umat pilihan. Gak bisa. Dia gak bisa merendahkan dirinya. Karena hanya Kristus yang bisa merendahkan dirinya. Hanya karena seseorang menerima Kristuslah baru bisa merendahkan hatinya. Kalau orang tidak menerima Kristus, kalau orang tidak menerima perkataan Kristus, tidak mungkin dia bisa merendahkan hatinya. Saudara, sekarang saudara kan mulai lagi saudara datang kan? Mulai lagi saudara digembar-gemborkan lagi tentang COVID yang meningkat lagi kan? Coba dia dengar. Saudara mesti punya prinsip. Kalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu, sedikit pun engkau tidak bisa menyentuh aku. Oke? Saudara, ketika kita tidak terhanyut dengan itu saudara, maka dia tidak bisa buat apa-apa. Saudara mesti benar-benar mengalami bagaimana ketika Yesus seorang diri menghadapi seluruh orang Yahudi. Siapapun dia. Bayangkan, dia sangat berbeda dengan seluruh umat manusia. Oke? Sangat berbeda. Tak ada orang yang dipilih seperti dia. Tak ada. Tak ada Mesias lain. Hanya dia. Tapi tahukah saudara? Ketika dia memilih murid-muridnya, Roh yang sama itu juga bekerja dalam murid-muridnya. Sama dengan roh yang sama
bekerja di antara saudara dan saya dan orang-orang yang lain yang menerima perkataan Kristus. Sama. Saudara, dengan mengatakan ini, saudara, sedikit pun di dalam diri saya tidak perlu saya merasa diri saya lebih baik daripada saudara. Tak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya sama sekali. Nggak ada. Nggak ada gunanya terlalu saya bangga dengan pilihan Tuhan dalam hidup saya. Tidak. Karena itu bukan roh Kristus. Roh Kristus adalah memuaskan hati Tuhannya. Itu roh Kristus. Seperti yang tadi katakan, tujuan kita percaya adalah memuaskan kehendaknya. Itu tujuan kita percaya. Apakah orang pernah mendengarkan ini? Mungkin mereka pernah menyanyikan lagu ini, tapi apakah mereka mengerti sedalam apa? Kalau mereka mengerti, tentu mereka akan mau meninggalkan reputasi mereka. Ya. Tentu mereka akan sangat jijik ketika mereka dipuji-puji oleh jemaat mereka. Tentu mereka sangat membenci diri mereka. Ya. Ya. Dengan mungkin posisi yang lebih baik, dia memiliki segala sesuatu untuk dia nikmati gitu. Dia punya harta, dia punya ini. Kalau seseorang memiliki roh Kristus, kalau dia benar-benar memakan firman ini, memuaskan hatinya Tuhan, dia tidak akan seperti itu. Engkau akan lihat, engkau bisa lihat, engkau bisa bedakan orang. Jadi kalau ada itu di dalam dirimu, hati-hatilah. Kalau misalnya semua hal yang dimiliki oleh yang lain itu, kalau masih ada hasrat yang lain di dalam dirimu, kalau engkau tidak mau menyerah gitu, menyerahlah saudara sama Tuhan. Ingat saudara, rancanganmu atas hidupmu, rancangannya atas hidupmu jauh lebih tinggi daripada apapun yang engkau kejar. Jauh. Terimalah saudara kedaulatan Tuhan atas hidup. Terima. Gimana caranya Tuhan? Terima perkataan ini saudara. Dan ketika engkau menjalaninya, pasti akan muncul banyak gagasan dalam dirimu. Engkau tidak mau menyerah. Saudara, saya dulu saudara itu ketika pertama kali saya, jadi ketika setelah 2 tahun saya lahir baru, lalu saya dipanggil untuk menjadi full time itu ya. Saudara, benar-benar saya tidak ngerti apa itu jadi full time gitu. Tapi saudara, saya mau. Kenapa? Hebat sekali saudara kalau saya ingat waktu itu saudara. Dan setelah sekian lama, saya itu walaupun akhirnya saya keluar, saya kerja lagi, saya itu benar-benar sangat yakin sekali saya itu full time gitu. Ya. Hati saya selalu melekat kepada dia gitu. Saya nggak mungkin lari dari dia. Sekalipun saya sudah bekerja berikutnya gitu. Tapi ingat, ketika dulu saya nggak ngerti. Tapi tahukah saudara, begitu berikutnya, begitu sekarang itu ketika dipilih itu, tahukah saudara? Itu semakin hari saudara saya semakin mengerti bahwa semua orang tidak bisa mempertahankan haknya lagi. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan tidak egois. Tuhan itu bukan iblis. Iblis itu sifatnya menghambakan orang gitu. Bahkan dia menindas manusia. Tuhan tidak begitu.
Kan sengaja dia pilih dengan kata-kata itu, kita yang tidak layak ini. Ya, ini perkataan ini sangat indah, saudara. Jadi kalau saudara nunggu saudara layak, sampai kapanpun engkau gak layak. Ingat waktu berjalan terus, saudara. Waktu berjalan terus. Mari kita baca. Inilah cara pandang yang benar untuk percaya kepada Tuhan. Dan ini juga merupakan tujuan yang harus engkau capai. Oke? Jadi panjang lebar yang saya katakan tadi, saudara, yang harus engkau capai, berarti kita akan mengalami seperti yang tadi. Tapi ingat sekali lagi, simpan dalam hatimu dalam-dalam. Tidak sedikit pun rancangan Tuhan itu, rancangan penderitaan atas hidupmu, simpan dalam-dalam. Semuanya, kalau ada yang namanya tujuan Tuhan, tujuan Bapa, adalah demi kebahagiaan manusia. Simpan dalam-dalam hatimu. Jadi ketika engkau berhadapan dengan orang, ceritakanlah ini gitu. Ketika orang datang kepadamu dalam keadaan siapapun dia, jangan lagi tutupi dirimu. Sudah waktunya firman Tuhan itu atas semua bangsa, atas semua golongan, saudara, siapapun gitu. Dengan kita itu tidak lagi tidak mengucapkan kata Yesus, nama Yesus. Itu sebetulnya Tuhan sedang membuka dirinya. Ya. Karena nama Yesus adalah nama untuk sebuah zaman gitu. Yaitu zaman kasih karunia. Jadi begitu Tuhan pilih kita sekarang. Ketika kita tidak menyebut nama itu, saudara, bukan berarti nama itu tidak ada. Nama itu ada. Tapi itu sudah tersimpan di dalam hati kita, saudara. Jadi ketika kita menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa, sebetulnya itu juga memuat nama Yesus gitu. Karena Yesus itu kan menyatu. Kan dia sudah pergi kepada Bapa. Jadi dengan dia pergi kepada Bapa, segala sesuatu menjadi tersembunyi di dalam Bapa itu, saudara. Termasuk saudara. Maka engkau tidak perlu lagi mengingat dirimu. Ya, terhilanglah di dalam dia. Terus izinkan gagasan apapun dimurnikan oleh Tuhan dalam hidup. Ini yang membuat saudara, orang-orang yang akan datang kepada saudara itu bisa dalam keadaan tenang. Sekarang lagi nih saudara. Dengan ini nanti saudara akan banyak lagi saudara akan jumpai orang yang takut. Ya. Kalau di masa yang lalu kita kekurangan hikmat, sekarang saudara, hikmat itu sudah ada dalam kita. Karena kita sudah melewati satu masa. Oke? Mulailah sadari perkataan-perkataanmu itu adalah perkataan yang hidup dari Tuhan gitu. Tapi engkau tidak perlu terlalu bangga dengan itu. Ingat, engkau tidak layak. Tapi jangan berkecil hati sekalipun engkau tidak layak. Karena dia sudah menang. Dan itu kan yang membuat kita. Engkau tidak perlu takut oleh apapun. Karena firman ini sudah ada diucapkan. Datanglah kepada firman ini, saudara. Bacalah firman. Habiskanlah waktumu dengan firman.
Habiskanlah waktumu di hadapan Tuhan gitu. Ketika engkau bekerja, ketika engkau berhadapan dengan orang, berhadapan dengan bosmu sekalipun, engkau tidak perlu gentar sedikit pun gitu. Tapi bukan berarti engkau bebas menggunakan kuasamu. Engkau mesti mengizinkan Tuhan itulah yang menampakkan dirinya, yang menyatakan kedaulatannya. Kalau dia menghendaki engkau harus menderita, menderitalah. Tapi jangan penderitaan itu membuat semangatmu kepada Tuhan jadi berkurang. Gitu. Jangan. Sakit, tidak masalah. Ingat, oleh bilur Tuhan Yesus kamu sudah sembuh. Kau mesti ingat gitu. Jangan izinkan itu menakut-nakuti engkau, mengintimidasi engkau. Jangan sekalipun gitu. Hidup mati kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Suruh mesti pegang itu. Ya. Dalam hal itu engkau mesti memuaskan Tuhan dalam segala keadaan. Engkau harus memiliki cara pandang yang benar dalam mempercayai Tuhan. Dan engkau harus berusaha mendapatkan firman Tuhan. Barusan bayangin saudara. Mari kita ucapkan. Sudah ini saudara perkataannya. Berusaha mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di sini. Tapi sekalipun saudara belum baca, semua yang difirmankan itu ada dalam dirimu. Karena Tuhan tinggal dalam dirimu. Kapan saja ketika engkau menyandarkan kepalamu di dadanya Tuhan. Engkau mendengarkan perkataannya. Jadi dapatkanlah firman ini katanya. Dapatkanlah firman Tuhan. Engkau mesti memiliki kebenaran setiap hari. Engkau mesti mengalami Tuhan menampakkan diri kepadamu secara pribadi melalui pembacaan firman. Temukan. Ketika saya mengatakan tadi kepada saudara, saya merasa diri besar kali ini. Tapi sekarang saudara, saya bisa dengan tenang mengendalikan itu. Mengendalikan tadi perasaan yang besar kali gitu. Jadi saya bisa membayangkan betapa normalnya Tuhan Yesus. Ya. Artinya gini, dia tidak tersanjung sedikit pun dengan pujian manusia. Ketika pemuda yang kaya itu bilang, guru yang baik, dia bisa mengatakan, kenapa kamu katakan aku baik? Jadi kalau ada orang mengatakan, kita tidak baiklah, kita beginilah, kita begitu. Ya, itu baik untuk kita. Ya memang aku tidak baik. Hanya Tuhan yang baik. Ya. Kalau orang bilang sama kita, wah kamu kayaknya dekat sekali sama Tuhan. Tidak. Kamu pun bisa lebih dekat kepada Tuhan gitu. Justru kamu yang harusnya lebih dekat kepada Tuhan. Saudara mesti bisa melihat kelebihan orang lain. Tapi sekaligus tidak bisa menyembah manusia. Ingat itu.
itu bukan Roh Kristus. Sembahlah Allah. Kalau Tuhan itu saja bisa menundukkan diri kepada firman-Nya, karena siapa yang meninggikan diri? Kepada siapa lagi dia meninggikan diri? Tentu dia tidak bisa mengatakan tunduklah kepada Allah, sementara dia tidak mengalami firman itu. Nggak bisa. Oleh sebab itu saudara, dia terikat kepada perkataan hamba-hambanya. Dia menguatkan perkataan hamba-hambanya. Makanya ketika kita salah pun bicara, ketika saya salah bicara gitu, salah gitu, tapi dia sudah siapkan di awal. Dia bilang, jangan takut, akulah perisaimu. Itu benar-benar satu kebebasan saudara. Gak mungkin saya bisa berani seberani ini bicara, gak mungkin kalau bukan ada yang saya pegang gitu, yaitu firman dia sendiri. Dan saya sangat percaya firman itu sudah menjadi manusia. Bukan kita melihat manusia, orang itu melihat dia adalah Mesias itu. Enggak gitu. Kita merasakannya sendiri. Tapi sekaligus kita tidak meninggikan diri kita sendiri, karena itu bukan Roh Kristus. Yesus saja tidak meninggikan dirinya. Dia selalu mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Sekalipun seluruh kepenuhan Bapaknya berkenan diam di dalam dia. Itu satu kebenaran yang hebat sekali loh. Ya kan? Sekalipun saudara ketika mengucapkan itu, Paulus itu rasanya meninggikan Yesus. Tapi di balik itu saudara tetap bercampur gagasannya Paulus. Kristus gak seperti itu. Ya, coba lihat saudara. Coba bandingkan saudara. Coba saudara kayak ini, ketika saudara baca kitab Injil gitu ya. Coba saudara masuk lebih dalam ke dalam pikirannya Kristus. Coba masuk lebih dalam. Sama seperti Allah itu, sekalipun dia memiliki segala sesuatu, dia tidak pernah memperbudak kita. Iblislah yang perbudak manusia, Tuhan tidak. Pikiran Kristus adalah dia naik ke atas kayu salib, menanggung semuanya. Sekalipun saudara pada waktu itu saudara umat pilihannya itu menolak dia, dia tidak tersinggung sama sekali. Sama sekali tidak. Tak ada. Dia berfirman dengan mulutnya, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Ya, itu cukup membuat saudara dia dengan tenang, dengan penuh sukacita menyerahkan nyawanya. Kita akan diperhadapkan dengan orang terus yang tidak bisa menerima kita. Tahukah saudara, kalau orang tidak menerima saudara, mereka sedang tidak menerima Tuhan. Apa konsekuensinya kalau orang menolak Tuhan? Tapi lihat betapa sabarnya Tuhan terhadap kita. Ya, sabar sekali. Engkau perlu makan dan minum firman Tuhan dan harus bisa hidup dalam kebenaran. Terutama engkau harus mampu melihat perbuatannya yang nyata, perbuatannya yang menakjubkan di seluruh alam semesta.
juga pekerjaan nyata yang dia lakukan dalam daging. Berhenti sampai di situ, saudara. Dalam daging siapa? Engkau bisa melihat perbuatannya di dalam dirimu pertama. Engkau mesti melihat perbuatannya yang aja. Kalau dikatakan di alam semesta, engkau pasti bisa melihat itu. Lihat. Kalau mungkin di waktu yang lalu rasanya, engkau, aduh, kapan lah dunia ini berubah? Jadi saudara, kalau sebagai seorang pendoa, saudara, aduh, rasa kapan ya ini? Tapi sekarang di tengah rasanya terjadi gejolak dunia yang luar biasa. Bisakah engkau melihat perbuatan Tuhan? Itu rahasia, saudara. Ya. Ajaib, saudara. Perbuatan Tuhan dalam daging, dalam dirimu. Semua yang saya katakan tadi itu, saudara. Itu hal yang itu sangat, saya nggak tahu ya. Saya belum pernah soalnya berjumpa dengan orang yang mengucapkan perkataan seperti yang saya katakan tadi. Saya belum pernah jumpa. Saya coba cari juga di mana-mana gitu ya. Coba lihat dari, kalau misalnya saya suka nih lihat ya, belum pernah jumpa. Kadang-kadang lihat dari mukanya sudah tahu. Gitu. Dari nada bicara sudah langsung tahu, aduh enggak ini, enggak. Iya, dari nada bicaranya sudah langsung ketahuan. Artinya apa, saudara? Saudara mesti menemukan Tuhan itu, perbuatan Tuhan di dalam dagingmu. Engkau mesti melihat, berjumpa dengan Tuhan yang berinkarnasi di dalam dirimu. Cari kebenarannya, saudara. Hanya ketika engkau memiliki hati yang tulus, hati yang suci, hati yang lapar dan haus akan kebenaran, maka engkau akan menemukan kebahagiaan. Engkau akan mengerti apa itu makan firman. Dan engkau akan merasakan firman itu benar-benar seperti makanan yang masuk ke dalam tubuhmu. Dan engkau akan melihat firman itu sama seperti makanan yang kita makan, menghasilkan energi di dalam kita, membuat tubuh kita makin sehat. Seperti itulah firman itu membuat engkau makin sehat. Ya. Jadi bukan fisik, secara fisik gitu. Tetapi di dalam rohmu gitu. Tapi dalam rohmu ini akan menguasai dagingmu. Ya, dia akan lebih kuat. Jadi waktu kita mengalami kelemahan tubuh sekalipun, kalau engkau takut berarti engkau sedang tidak percaya kepada Tuhan. Engkau sedang keluar. Tapi begitu engkau ingat firman Tuhan, makan firman Tuhan, maka kekuatan akan mengalir langsung saat itu. Tapi ketika engkau sakit, mengalami itu lagi, sudah tenang aja sekarang gitu. Berarti kan pikiranmu yang perlu engkau fokuskan. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang terus mengajari kami dari hari ke hari. Engkau semakin nyata dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami boleh merasakan Engkau nyata di antara kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan.